Happy Cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video analisa. Kali ini saya kembali lagi ke cryptocurrency ya. Cuman saya ingin memberikan semacam edukasi terhadap teman-teman sekalian yang sudah terjun di dunia cryptocurrency ya. Seperti kita ketahui, cryptocurrency itu mulai awal ketika seorang Satoshi Nakamoto itu melakukan yang namanya uh, mempublish paper penelitiannya ya, pada suatu jurnal yang bereputasi. Kemudian dia menjudulkan peer-to-peer cash ya, peer-to-peer cash for ke pembayaran masa depan. Dan waktu itu papernya cenderung disepelekan sama semua orang ya, karena memang uh, di disampaikan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Dan waktu itu saking tidak menerimanya semua orang itu sampai dengan akhirnya Satoshi Nakamoto menukarkan satu BTC-nya dengan 10 paket visa paparon. Waktu itu ya masih nilainya eh, di bawah 1 USD ya, bahkan 0,0 berapa gitu ya. Jadi satu BTC masih di harga sekian, dan platformnya blockchain itu masih belum dikenal sama sekali ya oleh publik waktu itu dan disepelekan. Dan setelah 20 ya kurang lebih 20 tahunan ke depan, ternyata cryptocurrency menjadi salah satu pilihan terbaik ya untuk komponen investasi saat ini, dengan begitu banyaknya koin-koin bermunculan ya, dan token bermunculan ya. Tetapi bagi para investor kalau tidak hati-hati akan terjerumus ya. Jadi kita perlu membedakan mana koin, mana token, itu bedanya apa. Kemudian koin pun harus kita pilih koin yang punya uh, visi dan platform yang jelas ya, kemudian penggunaannya juga jelas sehingga bisa uh, di hold untuk jangka panjang ya. Seperti kita ketahui, tidak lama lagi satu BTC akan tembus di harga eh, 65 ya, 65.000 USDT, yang itu bisa sekitar Rp 1 miliar satu BTC-nya. Bayangkan ya, dari harga 0,01 USD kemudian sekarang sudah tembus di 1 miliar eh, rupiah ya, atau 65 USDT ya, sekitar 64-65 USDT. Nah, dalam perkembangannya BTC itu eh, apa mengalami beberapa kali hard fork ya. Jadi pada suatu saat bloknya itu sudah overload ya, kemudian juga ada halving di situ ya. Dari halvingnya kemudian reward yang diperoleh oleh para miner itu menjadi berkurang ya. Untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang ada di node itu kan miner itu mendapatkan reward berupa BTC ya, dari yang dulunya itu masih sekitar eh, 32 ya, kemudian turun menjadi 12,5, dan sekarang 6,25 satu BTC per bloknya yang diterima oleh para miner, dan itu akan menurun terus berlanjut sampai ke sehingga sampai tidak mendapatkan sama sekali ya, dan sekarang sudah mulai sulit untuk menambang BTC. Dan dalam perjalanannya BTC itu pada tahun 2017 itu ada hard fork ya, BTC menghasilkan turunannya berupa Bitcoin Cash ya. Seperti kita ketahui, Bitcoin Cash
BTC itu punya kelemahan bahwa kapasitas penyimpanan data untuk tiap bloknya itu hanya 1 MB ya. Seperti kita ketahui sekarang dengan adanya Elon Musk masuk, Bill Gates masuk, kemudian George Soros masuk dan sebagainya, tentunya jumlah transaksi yang di setiap bloknya akan semakin meningkat. Akhirnya tentunya kecepatannya akan berjalan lambat, kemudian juga fee transaksinya kan juga terhitung tinggi ya untuk BTC. Akhirnya terjadilah hard fork menjadi Bitcoin Cash ya. Bitcoin Cash tujuannya untuk mengembangkan kapasitas penyimpanan setiap bloknya ya. Dan Bitcoin Cash berhasil mengembangkan hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan BTC. Tetapi dalam perjalanannya ternyata Bitcoin Cash juga terjadi selisih paham ya, sehingga karena konsepnya tidak sesuai dengan visi dari Satoshi, akhirnya Bitcoin Cash menjadi Bitcoin Satoshi Vision, dan Satoshi Vision ini adalah salah satu yang dianggap paling sesuai ya, karena pengembangan platformnya juga berjalan terus dan bisa dicek ya, platform-platformnya itu sekarang bahkan sudah sampai dengan 1000 kali dari setiap bloknya ya, 1000 kali lebih besar ya kapasitas penyimpanannya dibandingkan BTC ataupun Bitcoin Cash ya. Sehingga ke depan memang Bitcoin Satoshi Vision inilah yang menjadi penerus sebenarnya dari Bitcoin. Nah, sekarang coba kita analisa ya dari secara teknikal. Kita lihat benar yang saya prediksi ya, di kemarin sudah naik sebesar 14% ya, sekarang di 369 USDT ya. Jadi naik sebanyak 14%. Ini 14% kalau di saham itu sudah sangat tinggi sekali ya. Kalau kita lihat chartingnya, coba kita lihat ya. Chartingnya ini saya besarin. Ya, ini charting hariannya. Bisa kita lihat di sini candlestick berwarna hijau itu sudah 4 hari berturut-turut ya. Dan trennya masuk di zona uptrend. Kemudian volumenya juga termasuk bagus, dan di setiap candlestick 4 hari terakhir itu ada diamond berwarna gold ya, yang menandakan artinya bullish continuation ya, bullishnya akan berlanjut terus. Kemudian kalau kita lihat yang Cyperdy yang berwarna biru ini menunjukkan bahwa di situ ada dot berwarna hijau ya. Kemudian juga ini semakin ke atas, artinya trend up-nya akan semakin besar ya, ini birunya. Artinya akan semakin berlanjut untuk kenaikannya. Jadi Satoshi juga tidak mau BSP ya, tepatnya tidak mau ketinggalan. Dia akan terus naik ya, mengejar ketertinggalannya dari emaknya ya, dari emaknya sendiri yang bernama Bitcoin dan saudara kandungnya yang bernama Bitcoin Cash ya. Dan kita lihat nanti ya, beberapa tahun lagi siapakah pemenang antara BTC, Bitcoin Cash, dan Bitcoin Satoshi Vision ya. Sebenarnya BTC ada banyak lagi yang lainnya ya, seperti Bitcoin Gold dan Bitcoin Diamond ya. Tetapi itu konsepnya juga saya melihat Bitcoin Gold dan Bitcoin Diamond kurang jelas ya, dibandingkan dengan BTH dan BSV ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini money flow-nya ya. Money flow-nya juga ada ya. Money flow-nya ini berwarna hijau, artinya money flow-nya itu masuk ke koin tersebut, dan perkiraan akan naik terus ya ini ya. Minimal dia bisa ada banyak yang nanti saya akan sampaikan ya. Ada salah satu video di YouTube yang sangat bagus sekali ya. Minimal dia kalau bisa di setengah dari harga BTC ya. Dan kalau dan kemungkinan besar juga
di waktu-waktu mendatang dia akan melampaui harga BTC untuk satu division ya. Dan kita lihat di sini kait osilatornya juga over, artinya akan naik di jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian coba kita lihat, kita cek di weekly-nya ya. Kita lihat di weekly-nya juga. Ini ya, chartingnya juga bagus di weekly-nya ya. Sudah 3 minggu ini naik berturut-turut, candlestick-nya juga bodinya besar ya. Sedangkan ekornya kecil saja, artinya trend up-nya ini sangat kuat sekali. Dan kalau kita lihat di sini, setiap candlestick di mingguannya juga ditandai di atasnya ada diamond good ya. Kemudian kalau kita lihat volumenya juga di 3 minggu terakhir juga bagus ya, berwarna biru semua dan besar-besar. Dan kalau kita lihat juga di sini money flow-nya juga lebih banyak dibandingkan dengan yang merah ini ya, dengan yang keluar. Walaupun di kait osilatornya juga masih dalam kondisi under ya. Coba kita cek juga ke time frame yang lebih pendek, di time frame 4 jaman. Barangkali di sini ada juga yang dari subscriber ataupun dari subscriber yang dari maupun yang tidak trader jangka pendek. Dari time frame 4 jaman pun sudah ditandai dengan yang masuk di trend up terus ya ini ya, chart yang ada. Dan kita lihat di sini juga ada segitiga berwarna biru, artinya trend reversal. Kemudian diikuti diamond berwarna good ya, terus-terusan ini artinya dalam 4 jaman pun trend up-nya masih kencang. Kemudian kalau kita lihat juga warna hijau di sini money flow-nya masih masuk di koin ini. Jadi memang di harga sekarang untuk satu division saya menganggap itu masih sangat-sangat murah ya, dibandingkan dengan emaknya BTC dan ataupun dibandingkan dengan saudaranya BCH. Coba sekarang saya lihatkan untuk yang BTC ya. Coba kita lihat BTC-nya. Nanti kita bandingkan ya dari pendapat dari salah satu institusi besar ya, yang bernama Exodus Exchange ya, yang salah satu exchange terkenal ya, dan dia mengutamakan keamanannya. BTC kita lihat ya di sini BTC sempat koreksi ya kemarin masih di 63.400-an USDT ya, dan kita lihat di sini masih dalam zona trend up ya, tetapi trennya upnya sudah mulai menurun. Kemudian kalau kita lihat di sini masih ada aliran money flow-nya, masih ada hijau di sini dan masih dalam zona over ya. Jadi masih naik dalam time frame 4 jaman. Coba kalau kita lihat di time frame 1 harian, biasanya saya senang lebih ke 1 harian. Dan kita lihat di 1 harian masih ada golden diamond ya di atasnya candlestick-nya, walaupun naiknya sudah mulai tipis. Dan kita lihat juga hijau money flow-nya masih kencang dan masuk zona over ya. Jadi untuk 1 harian pun masih kemungkinan untuk naik BTC itu akan masih terjadi. Lalu kalau kita lihat di weekly-nya, di weekly juga masih 3 minggu terakhir candlestick-nya juga masih hijau ya, dan kita lihat juga money flow-nya juga masih banyak ini ya, warna hijaunya masih banyak, kemudian birunya pun juga masih tebel ya, birunya di charter B-nya, dan kita lihat walaupun sudah mulai under ya, jadi memang di weekly masih tinggi ya untuk naiknya, tapi tidak setinggi yang sebelumnya. Itu untuk BTC. Kemudian tidak adil kalau saya tidak menganalisa Bitcoin Cash ya. Coba Bitcoin Cash dari market yang terbesar, market Binance, Bitcoin Cash juga sudah di 890 ya, bandingkan dengan harga BPH yang tadi ya. BPH masih di 360-an, ini Bitcoin Cash sudah di 889. Prediksi saya ke depan Bitcoin satu division akan mengalahkan Bitcoin Cash terlebih dahulu dari sisi harga ya, kemudian paling tidak dia akan menyamai atau
menyamai harga BTC ya untuk kemudian mengalahkannya. Itu bukan hal yang tidak mungkin dari 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, kita lihat untuk weekly-nya, time frame weekly-nya juga 3 hari berturut-turut juga candlestick-nya berwarna hijau dan diikuti dengan good diamond. Artinya yang 2 minggu terakhir masih kencang untuk kemungkinan naik ya. Dan volumenya juga masih hijau dan di sini ada barusan saja ada over ya, dan kemudian di sini nya juga masih kencang. Terus kemudian kalau kita lihat di satu harian juga 4 hari terakhir juga diamondnya mengikuti candlestick-nya ya, dan ini juga kita lihat masih gumpalan awannya masih tebal ya, kemudian diikuti dengan warna hijau, artinya money flow-nya juga masih kencang dan masih over ya, kait osilatornya masih over, artinya juga ini sama ya berarti polanya dengan saudara-saudaranya tadi. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jam sampai 4 jam saja ya, saya tidak menyarankan untuk scalping untuk cryptocurrency ya. Nah, di 4 jaman pun juga sama ya, setiap candlestick selalu diikuti oleh good diamond, artinya bullish continuation. Kemudian juga 4 hari terakhir itu juga warna warna apa volumenya, bar volumenya itu berwarna biru, dan kita lihat juga ini masih tebal ya awannya untuk yang warna biru untuk cair perginya, dan ada dot berwarna hijau, dan kemudian ini masuk area over untuk head osilatornya. Jadi untuk Bitcoin Cash pun juga masih kencang ya kenaikannya. Jadi sangat wajar jika banyak ya trader-trader pemula atau investor pemula mulai melirik cryptocurrency ya, dan meninggalkan stock market ya. Yaitu kebalikan daripada saya, karena saya dulu adalah bergerak di cryptocurrency sejak 2019, dan saya merasakan juga ya bagaimana waktu itu masih uh, diombang-ambing oleh pasar ya, karena cryptocurrency di 2019 juga masih rendah, dan sekarang bahkan naik ratusan sampai ribuan persen. Ya, saya memberikan pembelajaran di sini untuk supaya bisa berhati-hati. Nah, itu yang untuk keluarga BTC ya, Bitcoin. Sekarang coba kita lihat opini dari seorang pakar yang berasal dari Exodus ya, dari satu apa namanya satu institusi yang bisa dipercaya ya. Makanya saya bagaimana pendapatnya tentang uh, tentang BTC ini ya, BTC kemudian BCH dan kerabatnya. Bagaimana persaingan dari ketiganya ya, manakah yang prospek untuk kedepannya. Baik, ini saya tanyain, ini adalah pembahasan beliau dari sisi pakar ya. Coba kita berikan. Baik. Also known as Bitcoin Satoshi, or simply BSC. We know there's a lot of action behind each Bitcoin BTC, Bitcoin Cash, Swage, Bitcoin SV, BSV, and others. Our objective here isn't subscription, which is the real Bitcoin and which one you should use. We simply want to provide you facts and understanding. There's a free market for cryptocurrencies out there, and whichever you decide to use, whichever you feel best meets your expectations and needs, is ultimately your choice. Hopefully, we can provide some of the information that will allow you to make an informed decision. And just don't take our word for it. We can't fit everything in a short video, but we do our best to provide a comprehensive and easy to understand overview. So what is Bitcoin SV, and what makes it different from Bitcoin or Bitcoin Cash? To understand the answers to these questions, we're going to have to do a bit of a history lesson. And it all starts with the
Bitcoin white paper. Or plural, revolutionary. We're unable to say without a doubt whether Satoshi Nakamoto is 1% or Now, we're not here to question who is or who isn't Satoshi Nakamoto. The only reason we mention Craig Wright is because he happens to be the known founder of Bitcoin SV. And for those who believe Craig Wright is Satoshi, well, they likely also believe that Bitcoin SV is the true Bitcoin. This is important because Bitcoin SV proponents and Craig Wright claim that BSV is the true Bitcoin, maintaining the original vision of Satoshi Nakamoto. Okay, so now that we've made a connection between BSV, its founder Craig Wright, and the Bitcoin white paper, let's get back to the Bitcoin white paper, which states in the title that Bitcoin is electronic cash. The idea that Bitcoin is electronic cash is fundamental to the creation of BSV, or what some would say is the restoration of Bitcoin to the original protocol. Is Bitcoin BTC electronic cash? I think most would say that if it is, it's not the most cost-efficient way to transact in the network. During the height of the Bitcoin bull market, fees for sending BTC went through the roof. Well, man, let's raise the roof. And some of the transactions were stuck for days due to the limits of what the Bitcoin network can handle. These kinds of issues stand in the way of Bitcoin becoming electronic. Of course, if you disagree, let us know in the comments why Bitcoin is the best money in today's market. We would love to hear your thoughts. Now, to understand what happened, we have to understand the limits of Bitcoin blocks. A Bitcoin block contains all the new BTC transaction data. These transactions take up space, and a Bitcoin block can only hold 1 megabyte. When a lot of transactions are trying to get through at the same time, they all can't fit into a block. They have to be viewed by users sending BTC with high fees are prioritized and accepted into the next block. BTC senders low fees will end up waiting for who knows how long. Will ultimately depend on network traffic. So when the Bitcoin network isn't so busy, transaction fees can be really low and anyone can send. When the network is congested, sending can be really high. This is known as the Bitcoin scalability problem. Without getting into the Bitcoin politics of 2017, we're going to quickly go over how a group known as Jaywalkers wanted to upgrade the original Bitcoin code to accommodate an increase in the Bitcoin block size. At the time, Bitcoin core developers who were working on the original Bitcoin code wanted to keep blocks where they were at 1 megabyte size. However, as Bitcoin became more popular, its 1 megabyte block size became more limited, which led to high transaction costs. The big blockers wanted to increase the block size to 8 megabytes, which would allow the network to process more transactions per block and help keep transaction fees low. This, they said, would help Bitcoin scale as mass adoption ensued. It would help Bitcoin do exactly what the white paper had laid out, electronic cash. The two groups couldn't agree, and it led to the creation of Bitcoin Cash. Bitcoin Cash split from Bitcoin on August 1st, 2017. This is significant because it was the very first communications hard fork of the Bitcoin network. We could understand a hard fork the same way we understand a hard fork. The miners who agreed with the bigger block update moved over to the updated version of Bitcoin software on the Bitcoin Cash network. Okay, so now we know that there's Bitcoin and a scalability problem, and that a group addressed the scalability problem by splitting the Bitcoin code and forming Bitcoin Cash, which came with bigger block sizes. Today, Bitcoin Cash's block size is 32 megabytes. So where
where does Bitcoin SV fit? BSV was created from Bitcoin Cash on November 15, 2018. Basically the same way that Bitcoin Cash split from Bitcoin. Bitcoin SV split from Bitcoin Cash. And again, the primary issue was scalability. Bitcoin SV split from BCH and increased the block size to 128 megabytes. And later, on July 24, 2019, the first BSV protocol update called Quasar increased the block size at default to a massive 2,000 megabytes. That's 2,000 times bigger than BTC. But it didn't stop there. In February of 2020, a protocol upgrade called Genesis removed the default hard cap for block sizes, making transaction capacity theoretically, setting the stage for enterprises, high volume transactions, the likes of Visa and Mastercard, and the ability to build large scale applications on top of the BSV blockchain. BSV is serious about creating a global payment system where merchants can accept and instantly fulfill transactions at a low cost. Right now, merchants who accept credit card payments must pay fees of around 2 to 3% per transaction. In addition, it takes 1 to 3 days for the funds to actually hit the merchant's account. Transactions on the BSV blockchain are less than half a cent. Remove the middlemen, such as credit card processors, and the funds can land in the merchant's account in around 10 minutes, the time it takes for the network to become a block. According to Bitcoin SV's creators, BSV is a return to the original vision of Bitcoin creator Satoshi Nakamoto. Like Bitcoin, BSV is a proof of work algorithm that produces new BSV coins as rewards for miners that process transactions and validate new blocks. Every BSV block contains a cryptographic hash of the previous block, as well as the transaction data for the new transactions. Affordable and fast transactions, despite tons of network traffic, are possible with BSV, making it an efficient peer-to-peer electronic cash system. Many will agree that this is a nod back to the original Bitcoin white paper, which labeled Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. Do you think Bitcoin SV fills the cash role a lot better than BTC and BCH? Let us know your preferred cryptocurrency for payments in the comments below. And if you want to get your hands on some Bitcoin SV, download the BSV wallet by clicking the link above. You can instantly exchange Bitcoin, Bitcoin Cash, and many other cryptocurrencies for BSV directly inside your Exodus wallet. To see more videos about BSV, Bitcoin, and crypto in general, like this video and subscribe to the channel. Until next time, for Baik, itu ya. Jadi sudah diceritakan tadi dari tim pakar dari Exodus ya, bahwa adanya BTC, BTC itu diawali dari paper dari Satoshi Nakamoto ya, yang judulnya di situ sudah jelas ya, a peer-to-peer electronic cash system ya. Jadi sistem pembayaran dengan menggunakan peer-to-peer ya, tanpa melalui pihak ketiga. Kemudian sistem ini dikembangkan dengan berdasarkan blockchain ya. Jadi untuk memverifikasi data transaksinya itu disetujui oleh masing-masing blok itu sebanyak 10 ya, 10 ledger yang memverifikasi. Jika ada hacking di situ maka akan segera ditolak sehingga menjadi transaksinya menjadi bisa lebih aman ya, dengan algoritma yang sudah ditetapkan di situ. Algoritmanya juga sudah di masing-masing blok ada algoritma ya, kemudian di situ juga ada blockchain itu sendiri, dan kemudian di situ juga ada kode-kode terenkripsi ya. Nah, BTC tadi di awal dijelaskan oleh tim pakar dari Exodus ya, tujuannya adalah itu ya, peer-to-peer itu orang per orang ya, transaksi orang per orang, electronic cash. Nah, kelemahan dari BTC adalah kapasitas masing-masing blok itu hanya 1 megabyte.
seperti kita ketahui dengan populernya BTC, maka akan semakin banyak orang yang bertransaksi di situ. Dengan banyaknya orang yang bertransaksi di situ, tentunya akan semakin lambatlah masing-masing blok itu untuk bisa memverifikasi. Ya, kemudian juga biaya transaksinya juga besar ya untuk para minernya itu. Sehingga ini menjadi kelemahan BTC. Kemudian pada tahun 2017 maka terjadi hard fork ya. Maka diciptakanlah Bitcoin Cash. Di Bitcoin Cash itu sendiri tujuannya adalah meningkatkan kapabilitas dari masing-masing blok itu tadi. Sehingga transaksinya bisa berjalan lebih cepat ya. Tadi itu tadi ilustrasikan diibaratkan sebagai kura-kura tadi ya, kura-kura jalannya lambat, 1, 2, 1, 2 gitu ya, dengan semakin populernya BTC ini akan menjadi kelemahan tersendiri. Dan Bitcoin Cash waktu dikembangkan di awal sudah bisa meningkatkan kapabilitas dari blockchain-nya itu sebesar 32 kali ya, 32 megabyte per bloknya. Sehingga kecepatannya juga bisa lebih besar ya, kemudian juga peer-to-peer-nya bisa lebih cepat dan bisa lebih baik dibandingkan BTC. Tetapi pada kenyataannya 32 megabyte ini juga terlalu kecil. Tuh, sehingga pada perjalanannya BCH hard fork lagi menghasilkan BSV, Satoshi Vision. Tadi sudah dijelaskan ya, proyek dari Satoshi Vision ya, dengan proyek Genesisnya itu tadi bisa meningkatkan 2000 kali ya kapasitas bloknya itu dibandingkan dengan BTC dan 1500 lebih kali dari punyanya BCH ya. Dan ini sesuai dengan visi dari Satoshi Vision ya. Kemudian juga di situ ya algoritma, kemudian kriptografi yang ada di situ itu juga bisa bekerja lebih cepat ya. Dan tadi ya keunggulannya, fee transaksinya hanya 0,01 sen. Dan ini yang menjadi keunggulan dari Satoshi Vision. Kemudian di tahun 2020 itu dikembangkan proyeknya lagi yang bahkan bisa menghasilkan kapasitas yang infinity ya. Jadi kapasitas yang tidak terbatas dari masing-masing bloknya itu tadi. Kapasitasnya besar, tidak terbatas, cepat transaksinya, dan biaya untuk transaksinya hanya 0,01 sen. Jadi dari situ bisa disimpulkan sendiri ya bahwa Satoshi Vision Bitcoin ini pada akhirnya adalah menjadi pemenang. Kita tunggu saja apakah di video ini terbukti atau tidak dan beberapa pendapat pakar tadi terbukti atau tidak ya di 1-2 tahun lagi. Jika itu terjadi, kemudian BSV lah yang menjadi pemenang, maka BSV lah yang menjadi harganya akan berlipat-lipat bahkan dari harga BTC sekarang dan akan dicari oleh banyak orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini bukan endorse ya. Saya sendiri juga melakukan ini ya. Dan eh, semoga juga apa yang saya ketahui ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan sobat investor sekalian ya. Sekali lagi, eh, dari situ bisa dilihat sendiri ya, karena saya menyajikan fakta dan data ya. Memang belum diketahui dan saat ini sudah Satoshi Vision sudah menyentuh di 360-an tadi ya USDT atau 5 juta rupiah ya, padahal di beberapa hari yang lalu masih 4 juta dan ini bisa melampaui BCH dan BTC juga. BTC akan mengalami masalah ya karena kapasitasnya semakin terbatas, padahal di situ ada kriptografi, ada algoritmik dan lain sebagainya yang butuh blok yang dengan kapasitas besar ya. BCH juga akan menjadi lag nantinya dan pada akhirnya the winner is Bitcoin Satoshi Vision. Terima kasih.
Salam cuan, happy profit.